saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Secara operasional, gereja harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua akan bersuka cita memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Sebab sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Haleluya.
kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Yesus dialah sumber kekuatan kita. Dialah Yesus sumber pengharapan kita. Dialah Yesus sumber dari segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki telinga sebagai seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami membawa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan yang menambahkan kekuatan, Tuhan yang menambahkan hikmat. Segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu, kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, hancur, usir keluar. Sebaliknya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, menguasai setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara? Saya mengucapkan selamat memasuki bulan baru, bulan terakhir dalam tahun ini. Begitu besar kasih Allah terhadap kita semua. Dan jika saudara dalam minggu ini ada dalam keadaan tubuh yang sehat, ada sukacita, mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, layar laptop atau layar televisi. Katakan haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami di tayangan YouTube melalui channel GKJ Family. Lalu saudara bisa cari khotbah saya atau melalui tayangan televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman, ada sedikit tayangan yang membuat saudara santai sejenak. Mari kita perhatikan. Accent challenge. How do you say this in different accents? Number 1, American. Harry Potter. Harry Potter. Number 2, British. Harry Potter. Harry Potter. Number 3, Indian. I like this one. Harry Potter. Harry Potter. Yeah, you gotta move your head a little bit. And then Singaporean. Harry Potter. Harry Potter. Indonesian. Harry Potter. Harry Potter. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan khotbah saya kali ini. Itu hanya dialek masing-masing negara ya. Dan yang paling lucu tentu Indonesia. Harry Potter gitu. Puji nama Tuhan. Pada periode ini firman Tuhan saya masuk dalam seri yang ke-9 dari konflik. Saudara-saudara, tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan, makin lama saudara makin memeriksa firman Tuhan, makin lama saudara mendengarkan firman Tuhan, tujuannya supaya dalam hati saudara timbul rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Hikmat itu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Khususnya dalam situasi-situasi sulit seperti sekarang ini, sungguh hikmat Allah kita perlukan. Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, tunjukkanlah, atau dalam bahasa lain mengatakan ajarkan, lebih tepat ajarkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagian terakhir minggu lalu, periode yang lalu maksud saya, adalah melawan penetapan otoritas ilahi. Di situ saya tuliskan, roh antikris itu sudah dimulai sejak zaman Nimrod. Nanti kita akan memeriksa lagi soal Nimrod. Urutannya adalah silsilahnya, Nuh memperanakan Ham. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet, ini dari silsilah Ham ya. Kemudian Kus, keluar Nimrod. Tapi ternyata roh kedurhakaan itu dimulai sejak zamannya Ham. Jadi perhatikan bahwa orang tua yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nanti keturunannya tanda tanya. Tetapi kalau orang tua yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, anak-anaknya tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya.
Ham ini tidak menghargai otoritas, dalam hal ini Nuh. Seperti saya katakan bahwa Nuh mabuk di dalam tendanya karena dia kebanyakan minum anggur. Anggur yang diproduksi dari hasil pertaniannya sendiri. Dia menanam anggur sesudah keluar dari kapal air bah itu ya. Dan Nuh mabuk lalu dia telanjang. Ham yang melihat itu lalu dia tidak ambil tindakan apa-apa terhadap ayahnya. Dia menemui dua saudaranya Sem dan Yafet, terus dia menceritakan sambil tertawa-tertawa. Tentu itu bukan hal yang bagus ya. Dan tindakan yang diambil oleh Sem dan Yafet adalah dia masuk ke kemah ayahnya, dia menutupi ayahnya lagi telanjang tetapi tidak melihat aurat kemaluannya dengan membalikkan badan ditutupi kain. Dan Ham akhirnya dikutuk oleh Allah ya. Dan konflik itu sudah dimulai dari sejak di sana, di mana kalau saudara melawan otoritas kita, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, ya, pegawai terhadap majikan, lalu saudara di tempat kerja atau di sekolah terhadap pimpinan, kemudian saudara melawan otoritas, maka dan jemaat terhadap gembala sidang, itu akan menimbulkan konflik dan itu yang disukai oleh iblis. Makanya otoritas yang sudah Allah tetapkan seharusnya kita hormati dan kita taati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, subtema berikut adalah menguasai dunia lewat 3 jalur hidup. Menguasai dunia lewat 3 jalur hidup. Yang pertama adalah politik. Di mana-mana semua negara, siapa partai politik pemenang pemilu, pemimpinnya atau calonnya akan menjadi penguasa, presiden atau perdana menteri. Dan semua negara membutuhkan pemerintahan tata kelola politik yang kuat. Itu akan menyebabkan yang kedua, perekonomian juga bisa kuat. Tetapi perhatikan unsur yang ketiga, ini adalah soal agama. Agama ini adalah yang bisa mempersatukan umat. Pemimpin yang ngomong apa, umatnya mendengar. Ya, kita tahu di Indonesia, di bagian yang timur sana saudara ya, bahkan pemimpin agama itu lebih dihormati daripada bupati atau wali kota atau gubernur. Dan suaranya sangat didengar. Bahkan pemimpin pemerintahan itu meminta advis kepada pemimpin agama. Ini 3 unsur ini yang bisa membuat manusia secara jasmani, bukan secara rohani ya, akan menjadi satu dan kuat, pengikat kesatuan manusia secara lahiriah. Kita akan kembali ke Nimrod, kita akan memeriksa, saya ambil contoh dari Nimrod kembali. Yang pertama, dia adalah orang pertama yang dicatat dalam Alkitab mendirikan kerajaan. Saudara lihat slide sebelumnya, ini bicara soal apa? Pemerintahan atau politik. Kita bayangkan saja zaman itu, dia sudah punya pikiran untuk membentuk kerajaan. Kerajaan tentu butuh raja. Siapa rajanya? Ya pasti dia. Butuh mungkin perdana menteri. Butuh wakil-wakil yang menjadi perwakilan di setiap daerah. Belum lagi tata niaga, tata ekonomi, macam-macam. Kenapa kok Nimrod bisa sampai punya pikiran seperti itu? Atau bisa punya visi seperti itu? Sekali lagi saya ingatkan saudara, yang sudah saya bahas dalam periode lalu, jelas bahwa Nimrod ini dirasuki, dikuasai oleh
iblis. Jangan lupa iblis itu senang disembah, suka disembah. Kenapa? Karena dia iri dengan manusia. Manusia yang diciptakan terakhir oleh Allah. Dituliskan like a little from God, hanya sedikit lebih rendah daripada Allah. Loh, kok bisa seperti melebihi dia? Ya. Dan jangan lupa bahwa iblis itu adalah Lucifer yang ditendang dari surga karena dia ingin menyamai Allah. Dalam hal apa? Dia ingin dipuja, dipuji. Nah, kalau dia merasuki Nimrod menjadi raja, otomatis orang kan hormat kepada raja, menyembah kepada raja, yang secara tidak langsung menyembah kepada iblis. Dan itu memang taktik iblis yang terus berlaku sampai saat ini. Jadi yang pertama, Nimrod ini adalah orang pertama yang mendirikan kerajaan. Ini bicara soal pemerintahan yang kuat. Kemudian dia bukan hanya mendirikan kerajaan, tetapi dia memperluas kerajaannya. Saya akan bacakan dari Kejadian 10 ayat 10 sampai 12. Saudara perhatikan di slide. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akkad. Mula-mula dia membuat tiga bagian daerah jadikan satu kerajaan. Semua di tanah Sinear. Saya ulangi, Babel, Erek, Akkad. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur. Jadi dia memperluas sampai ke negeri yang lain, yaitu Asyur. Di sana dia mendirikan yang keempat Niniwe, Rehoboth-ir, kemudian Kalah yang keenam. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Berapa yang dia buat? 7. Mula-mula 3, dia memperluas menjadi 7. Dan kebetulan kata Asyur itu dari kata Ibrani as, yang artinya suatu langkah. Dari kata yang berarti makmur, atau diartikan maju selangkah. Ya, maju selangkah itu artinya makmur, makin makmur. Jadi dia tidak hanya puas dengan mendirikan kerajaan terdiri dari 3 wilayah, bukan 3 wilayah, 3 tempat, yaitu Babel, Erek, Akkad, 3 kota, ya. Tetapi dia memperluas, dia pergi ke dataran yang lain, negeri yang lain, dan dia membuat 7. Nah, inilah yang juga disebut dengan dia mengembangkan bukan hanya pemerintahan tetapi apa? Perdagangan, ekonomi. Tadinya kan berkutat di 3 tempat, Babel, Erek, Akkad. Lalu dia ke negeri yang lain. Ini tentu perluasan perekonomian, perdagangan, jalur perdagangan, barang-barang perdagangan juga makin bervariatif. Ini bicara soal yang kedua, yaitu soal perekonomian. Kesuksesan itu biasanya diukur dari apa? Perekonomian seseorang. Kita seringkali menganggap orang itu sukses. Hal pertama adalah kalau dia kaya, tentunya secara perekonomian. Demikian juga sebuah negara akan disebut negara maju, negara berkembang, negara miskin. Dilihat dari apanya? GDP atau Gross Domestic Product, penghasilan rata-rata seseorang dalam setahun, ya. Jadi kalau negara itu GDP-nya tinggi, berarti dapat dikatakan negara yang makmur. Kalau rendah seperti di India atau mungkin juga Indonesia, ya, itu dapat antara negara miskin atau berkembang. Saudara, kalau seorang pemimpin itu bisa membuat perekonomian di dalam negaranya itu maju, berkembang, pasti akan disukai oleh rakyatnya. Kita ambil contoh, ya, Presiden Jokowi, dia terpilih kedua kalinya,
Nah, saya katakan karena dia berhasil membangun banyak infrastruktur, baik pelabuhan, lapangan terbang, dan lain sebagainya, dan pembukaan lahan-lahan baru itu tentu memerlukan tenaga kerja, sehingga pengangguran tertekan, menurun angkanya, ya, perekonomian membaik, GDP meningkat. Sama dengan Nimrod, dia pertama menguasai 3 kota, kemudian dia memperluas ke wilayah yang lain. Kalau memperluas itu berarti ada sumber daya yang lain yang membuat dia tertarik. Seperti Belanda, kenapa kok susah-susah menjajah Indonesia? Karena sebetulnya Indonesia ini punya sumber daya alam yang luar biasa, rempah-rempah dan lain sebagainya. Nimrod ini juga memperluas karena dia melihat di Asyur itu pasti ada sesuatu yang menarik. Dan tentu perluasan kerajaannya itu membuat perekonomian juga meningkat. Dan pemimpin-pemimpin seperti itu pasti disenangi oleh rakyatnya. Jadi sudah 2 faktor. Yang pertama pemerintahan atau politik, yang kedua ekonomi. Sekarang yang ketiga, saudara-saudara, sebelum ketiga, kalau manusia jasmani atau manusia alami ini tercukupi, maka itu akan membuat pemimpin mendapat dukungan, sokongan yang kuat dari rakyat, lalu terjadi ikatan yang erat. Antara siapa? Antara pemimpin dan rakyat. Itu yang dilakukan oleh Nimrod. Dia pandai, dia bukan hanya memperluas kerajaannya, tapi dia juga memakmurkan, membuat kemajuan, memakmurkan rakyatnya, sehingga dia makin dipuja, dipuji. Wah, Nimrod, memang Raja Nimrod, raja kita tuh luar biasa. Yang senang itu bukan hanya Nimrod, saudara, tetapi yang senang terutama siapa? Jangan lupa iblis yang merasuki dia. Karena apa? Ini harus saudara selalu ingat, iblis itu senang kalau dia itu dipuja, dipuji, disembah. Oleh siapa? Oleh manusia. Karena apa? Statusnya dia kan di bawahnya manusia. Manusia diciptakan like a little from God. Malaikat tidak dikatakan diciptakan like a little from God, tidak. Dan jangan lupa iblis itu adalah awal mulanya malaikat Lucifer. Kemudian yang bagian yang ketiga, saudara-saudara, adalah bicara soal agama atau falsafah. Ini saya katakan sebagai ikatan spiritual. Saudara jangan pernah main-main dengan masalah agama atau ikatan spiritual ini. Kita sudah melihat kasus-kasus di Indonesia, di luar sana, ya, bagaimana kalau orang membela agamanya, mereka bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Seperti berita yang barusan ini saja. Penyidik dari Polda Metro Jaya, Jakarta ingin memberikan surat panggilan, woi, dicegat oleh barisan pendukung seseorang. Itu karena apa? Karena apa, saudara? Ya, karena mereka begitu menghormati pemimpinnya, bicara soal agama. Dan kalau bicara soal agama ini, saya minta, saya harap supaya saudara sebagai anak Tuhan juga mempunyai ikatan spiritual yang erat. Yang pertama tentunya antara saudara dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah dengan sesama anak-anak Tuhan. Karena kita dikatakan keluarga dalam Kristus. The family of God. Kalau namanya family itu family, keluarga tidak saling menjatuhkan, tidak saling menggosip. Ya, mana ada anak menggosipi orang tuanya, orang tua menggosipi anaknya, kakak menggosipi adiknya, adik menggosipi kakaknya. Begitu kan? Tetapi itu yang banyak terjadi di gereja, di kekristenan. Yang satu gosip yang sana, gosip sini, gosip pendetanya.
Kalau seperti begitu berarti saudara ini bukan keluarga-keluargaan. Terus bicara soal ikatan spiritual. Saudara mungkin belum banyak tahu kalau di Indonesia ini ada beberapa persatuan yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Yang paling kiri coba saudara lihat, KSSN, Komunitas Spiritualis dan Supranatural Nusantara. Ada kata spiritual di sana. Kemudian yang tengah, PSI, bukan Partai Solidaritas Indonesia, tetapi Persatuan Spiritual Indonesia. Kemudian yang kanan, Asosiasi Supranatural Indonesia, ASI, ya, Indonesian Supernatural Association. Ini ada di Indonesia semuanya, saudara. Jadi kalau orang sudah terikat secara spirit, ya, secara spiritual, itu pengikat yang luar biasa. Nimrod ini melakukan 3 hal ini, saudara, ya. Nanti kita akan lihat. Yang pertama pemerintahan yang kuat, yang kedua perekonomian, yang ketiga ikatan spiritual. Dalam periode sebelum-sebelumnya saya mengatakan bahwa di puncak Menara Babel itu didirikan kuil penyembahan. Tentunya bukan terhadap Allah, tetapi terhadap iblis. Sekarang mari kita perhatikan di dalam catatan sejarah yang ada. Josephus, seorang sejarawan, menulis setelah mendirikan Menara Babel. Ini sebagai tambahan pengetahuan ya saudara. Nimrod menantang Allah. Untuk apa? Untuk menurunkan banjir. Berkaca dari kejadian masalah Nuh, betul ya? Jangan lupa Nimrod ini adalah cicitnya Nuh. Nuh, Ham, Kus, Nimrod. Cicitnya. Dia tahu kan sejarahnya bahwa kakek eyangnya, kakek buyutnya ini dalam zaman kakek buyutnya pernah dihantam oleh air bah. Dia mendirikan Menara Babel, lalu setelah mendirikan Menara Babel dia menantang Allah. Ayo turunkan banjir seperti waktu zamannya kakek moyang saya si Nuh. Padahal apa yang dia lakukan itu kan yang dia sumbarkan tidak artinya dibandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Catatan sejarah yang kedua adalah saudara, literatur Yahudi menuliskan Nimrod ini punya kekuatan magis. Kenapa? Karena dia memakai jubah Adam. Kenapa kok disebutkan jubah Adam? Jangan lupa Adam itu manusia pertama. Nimrod ini katanya punya kekuatan magis, magic. Karena apa? Karena dia memakai jubah Adam. Dan catatan sejarah yang ketiga lebih mengerikan. Kalau tadi literatur Yahudi, sekarang literatur Yunani. Yang mengatakan bahwa penyembahan yang diajarkan Nimrod itu pemujaan terhadap dirinya. Saya ulangi. Itu pemujaan terhadap dirinya. Ini diulangi dalam zaman Raja Nebukadnezar. Dia membuat patung yang sangat tinggi, emas, perak, ya dan sebagainya. Yang saya baca dalam sejarah, wajah patung itu wajahnya siapa? Tentu bukan wajah saya, saudara-saudara. Itu wajahnya Nebukadnezar sendiri. Itulah pola-pola iblis. Bukan penyembahan, pemujaan terhadap Nimrod sebetulnya, tetapi sesungguhnya terhadap yang merasuki atau menguasai Nimrod, yaitu iblis. Saya ulangi, penyembahan yang diajarkan Nimrod itu pemujaan terhadap dirinya, dan dia menikahi ibunya sendiri. Gila apa enggak? Kalau bagi iblis tidak ada yang gila, saudara, semuanya gila. Ibunya sendiri dikawinin, namanya Semiramis. Jadi kalau saudara punya anak jangan dikasih nama Semiramis,
Sami bagus, kalau Semiramis nggak bagus. Dan sejoli ini mendeklarasikan dirinya sebagai dewa dewi. Sejoli apa? Ibu dan anak. Anak ngawini ibunya. Sudah saya katakan sinting binetan. Tetapi kalau bagi iblis semuanya dianggap ya begitulah. Sekarang mari kita perhatikan dalam Kejadian 11 ayat 2-4. Untuk ini saya minta kita bergantian membaca. Yang pertama kaum pria, yang kedua kaum wanita, yang ketiga sama-sama. Mari kaum pria, Kejadian 11 ayat 2, 3. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Kaum wanita, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Sama-sama. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Amin. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, sudah lihat yang ayat yang saya garis bawahi di ayat yang keempat. Marilah kita cari nama. Sebelumnya, ayo kita dirikan sebuah kota ya, dan dengan sebuah menara yang punyanya sampai ke langit. Ini ingin menyamai Allah, bukan? Ya. Ayo sampai ke langit. Dekat dengan Allah. Maksudnya gitu. Poin pertama, marilah kita cari nama. Dan yang kedua, supaya kita jangan terserak. Yang pertama, marilah kita cari nama. Yang kedua, supaya kita jangan terserak. Cari nama. Ya. Cari nama ini saya katakan sombong. Kamu gak tahu ya siapa saya? Kamu gak tahu ya siapa nama saya? Kan itu artinya. Ya. Saya ini begini-begini. Itu artinya apa? Sombong. Kepingin dipanggil duluan kalau di gereja. Misalnya Bapak si A, woi, top. Ini roh sombong. Roh sombong itu tentunya awal mulanya dari Lucifer. Dia pemimpin puji-pujian, paduan suara di kerajaan surga. Ya, orang mengeluh-ngeluhkan namanya. Lama-lama dia jadi sombong. Dan tujuannya mencari hormat atau kemuliaan bagi diri sendiri. Saya satu kali berapa bulan lalu melihat tayangan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dulunya dipakai Tuhan dengan dahsyat, yaitu Reverend Benny Hinn. Tentu sudah tahu. Dia diwawancarai dalam sebuah talk show yang sangat terkenal di Amerika, saya lupa talk show apa namanya. Dan di kesempatan itu dia menangis. Dia seperti membuat pengakuan terhadap dosa-dosanya. Dan salah satunya adalah dia berkata seperti ini. Dulu saya banyak bepergian ke banyak negara untuk mengadakan KKR, kesembuhan dan lain sebagainya. Di setiap saya pergi ke tempat tersebut, ya orang-orang mengeluh-ngeluhkan nama saya. Pastor Benny, Reverend Benny, Benny. Dan saya merasa senang dengan hal itu. Perhatikan kata, merasa senang. Sehingga saya terus lupa bahwa saya bisa mengadakan kesembuhan ilahi itu bukan karena Benny, dia mengatakan demikian, tetapi karena ada roh Allah yang ada dalam diri saya. Seharusnya yang disebut-sebut itu adalah Bapa, God, Jesus, bukan Benny.
Itu artinya mencari hormat atau kemuliaan untuk diri sendiri. Saya sarankan saudara-saudara yang terlibat pelayanan dalam hal apapun di gereja, baik pelayanan yang kecil maupun yang utama maupun yang besar, atau saudara mungkin dipakai Tuhan untuk berkhotbah dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu saudara akan dipakai Tuhan sebagai apa nantinya. Mungkin untuk perkara yang lebih besar. Jangan sekali-kali cari hormat untuk saudara. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. To God be all glory. Haleluya. Ada satu pepatah yang saya ambil di sana, quotation, sombong karena materi mudah terlihat. Ya betul ya. Kalau sombong secara materi, naik mobil mewah, pakai kalung gede sampai ke bawah sini, pakai sabuk emas besar dan lain sebagainya. Itu mudah terlihat. Tapi sombong karena pengetahuan, ya karena dia pinter, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi. Dia merasa dia sudah ngasih orang tiap bulan ini, ngasih ini, woi, dia menjadi sombong. Itu sulit terdeteksi. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Jangan lupa benih itu akan satu kali akan tumbuh. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua adalah bicara soal jangan terserak. Yang pertama yuk kita cari nama, itu sombong. Yang kedua, jangan terserak. Terserak ini jangan berpisah. Pengertiannya yang saya ambil di sini nih, bukannya kita nih lebih baik terpecah belah, terpisah sana sini. Tetapi pengertiannya adalah dalam Kejadian 1 ayat 28 diberi perintah oleh Allah. Apa? Penuhilah bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi. Penuhi, memenuhi itu bukan berarti satu tempat, tapi semuanya dipenuhi. Kalau cuma satu bagian saja ini bukan penuh ya, tapi dipenuhi sampai seluas-luasnya. Ini artinya secara tidak langsung melanggar perintah Allah. Dan ini menunjukkan ketidaktaatan. Di mana ada ketidaktaatan, di situ akan terjadi konflik. Jadi saudara-saudara, bicara soal ayo kita cari nama dan jangan terserak, ini kan bicara soal waktu mereka mau membuat menara yang sampai ke langit, yaitu Babel. Spirit Babel ini adalah spirit atau roh yang mengajak manusia untuk apa? Untuk menentang Allah. Secara tidak langsung spirit Babel ini spirit yang mengajak manusia untuk menentang Allah. Bicara soal menentang Allah, saya singgung periode yang lalu. Kalau saudara melawan otoritas saudara, padahal otoritas ini ditetapkan oleh Allah, ya. Otoritas ini ditetapkan oleh Allah, maka kalau saudara menentang atau melawan otoritas, secara tidak langsung yang saudara lawan ini atau saudara tentang ini adalah Allah. Itu sama dengan roh pemberontakan. Roh yang mengajak untuk melawan Allah, roh yang memberontak terhadap Allah. Dan itulah keadaan kita pada saat-saat ini. Semuanya orang ingin memberontak. Anak ingin memberontak terhadap orang tua, istri ingin melawan suami, pegawai ingin melawan majikan, masyarakat ingin melawan, mendemo pemerintah. Ya, jemaat ingin mendemo melawan pemimpinnya, pendetanya. Kalau hal seperti itu artinya saudara sudah ada spirit roh Babel. Babel didirikan oleh Nimrod. Ya, dan Nimrod ini dikuasai, dirasuk oleh iblis secara tidak langsung. Kalau kita suka memberontak melawan otoritas yang sudah ditetapkan Allah, itu sama dengan saudara di dalam diri saudara ini ada benih-benih yang sudah ditaburkan oleh iblis.
Taktik ini taktik iblis saudara tentunya. Taktik apa? Taktik tidak taat, taktik memberontak. Kenapa ini taktik iblis? Kalau saudara ini punya iman dan ditambah dengan ketaatan, coba saudara kita baca dulu Yakobus 4 ayat 7, Yakob 4 ayat 7. Mari kita baca bersama. Angkat saudara-saudara 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Kita jangan pisah-pisahkan ayat ini. Banyak yang dikatakan, banyak orang mengatakan, lawan iblis dia akan lari. Lawan iblis dia akan lari. Jangan lupa, jika Allah di pihak kita, Allah bisa di pihak saudara kalau saudara punya ketaatan dan di sana dikatakan ketundukan. Orang, saya pernah bicara di periode yang lalu, orang bisa taat tapi belum tentu bisa tunduk. Tetapi kalau orang bisa tunduk itu sudah pasti dia taat. Firman Tuhan mengatakan tunduk. Ayo kita katakan bersama, tunduk kepada Allah. Allah ini otoritas tertinggi. Kita tidak melihat Allah, tetapi Allah menetapkan orang-orang yang saudara harus tunduk kepada mereka. Orang tua, majikan, pemerintahan, gembala sidang, pemimpin komsel atau kersel saudara. Nah itu, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Jadi kata lawan ini kan tindakan iman. Iblis menyerang dengan berbagai macam taktiknya, kita lawan. Ini tindakan iman. Tetapi jangan lupa, iman bukan iman saja, tapi harus ketaatan. Ayat di depannya mengatakan tunduk kepada Allah. Iman ditambah ketaatan, iblis pasti saudara kalahkan. Haleluya, katakan haleluya. Kalau iblis ini bisa menjauhkan saudara dari iman yang benar. Saya tulis di sana, iman yang benar itu apa? Iman kepada Allah yang disertai dengan ketaatan. Saya ulangi. Iman yang benar itu adalah iman kepada Allah yang disertai dengan ketaatan. Iblis ingin mengganggu hal ini sebab dia tahu kalau saudara punya iman kepada Allah dan saudara punya ketaatan terhadap Allah, dia akan bablas di depan saudara. Dan ini iblis ingin merusak, ingin menjauhkan saudara dari iman yang benar. Iman yang benar apa? Iman kepada Allah dan ketaatan. Yang paling gampang diganggunya adalah dalam soal ketaatannya. Kalau ketaatan saudara diganggu, tinggal iman tok, omong kosong jadinya. Saudara-saudara yang sering dikalahkan oleh taktik-taktik iblis, roh-roh kegelapan. Saudara sekarang harus menyadari di mana kelemahan saudara. Kelemahan saudara di dalam hal ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Terhadap setiap perkataan firman Tuhan, bukan hanya yang saudara suka, saudara taat. Saudara suka baca Alkitab, saudara baca Alkitab sehari 2 kali, 3 kali, 20 kali. Tetapi di hal yang lain saudara tidak melakukan. Itu enggak ada gunanya, saudara. Saudara senang baca Alkitab, saudara baca-baca tapi saudara tidak cerna, tidak resapi, tidak lakukan, juga tidak ada gunanya. Jadi kita perlu punya ketaatan terhadap seluruh perkataan Allah. Dan iman, makin saudara baca firman Tuhan, iman datang dari pendengaran akan berita firman Tuhan. Saudara baca, saudara dengar firman Tuhan, iman saudara bertumbuh. Maka iblis itu tidak ada apa-apanya di hadapan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Subtema berikutnya adalah 2 sifat utama iblis. Apa 2 sifat utama iblis? Penipu dan pembohong. Penipu dan pembohong. Ayo kita baca bersama-sama ayat ini. Yohanes 8 ayat 44. 2, 3.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Bicara soal penipu dan pembohong ini, saudara mesti makin berhati-hati di saat-saat seperti sekarang. Karena penipuan itu makin lama makin bervariatif. Kalau dulu hanya papa minta pulsa, mama minta pulsa, itu sudah banyak orang tertipu. Sekarang ini makin bervariatif. Omong-omong soal nipu dan bohong ini, saya punya pengalaman nyata, saudara. Minggu yang lalu saya ke Polresta Denpasar membantu mengurus persoalan salah satu anggota jemaat kami. Di sana saya datang sebagai istilahnya yang bertanggung jawab atau menjamin bahwa orang itu tidak akan lari. Saya bertemu penyidiknya, kemudian dia meminta KTP saya, dia lihat, maaf kata ya, gelarnya banyak, kemudian pekerjaan pendeta. Wah, mantep dia, ini penjamin yang cocok nih. Dia fotokopi KTP saya. Kita ada bicara, akhirnya masalahnya selesai. Kemudian lewat 3 hari ya, bukan lewat 3 hari, besoknya saya lagi sibuk ini. Ada pekerjaan ini. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Kebetulan saya dekat handphone, kalau jauh dari handphone saya kan tidak bisa dengar. Saya angkat, terus dia bilang, halo, ya. Dia tidak sebut nama saya, hanya bilang begini, halo, gimana kabarnya? Saya jawab, baik. Lalu saya tanya, siapa ini ya? Karena nomornya saya tidak kenal. Terus dia bilang, masa sudah lupa sama suara saya? Saya tanya lagi, maaf ya Pak, siapa ini? Dia kembali jawab, masa sudah lupa sama suara saya? Orang baru ketemu kok sudah lupa? Dia ini pinter saudara ya, pakai kata orang baru ketemu. Saya tidak terlalu fokus karena ada beberapa hal yang harus saya urusi, lalu saya berpikir dengan cepat, siapa yang baru saya temui? Oh, saya sendiri yang ngomong. Oh, Pak Polisi, Pak Made yang di Polresta itu. Terus dia jawab, iya, masa gitu aja udah lupa. Dia ngomong-ngomong, terus dia bilang begini, Pak, saya ada ditunjuk dinas keluar kota, keluar pulau. Bisa nggak bantu saya sedikit Pak? Bantu apa? Saya bilang itu, bantu uang. Loh kenapa Pak? Ya karena saya butuh dana ya, sedangkan ATM saya ini rusak, gak bisa dipakai, tadi pagi saya mau pakai gak bisa, rusak. Saya padahal butuh cepat. Terus gimana? Saya bilang gitu, Bapak tolong transfer saja ke nomor ini ya, tolong transfer ke nomor ini. Dalam waktu sekejap saudara ya, Tuhan kasih saya hikmat. Inilah pentingnya, salah satu contoh pentingnya hikmat. Saya tidak fokus karena ada banyak kesibukan yang saya lakukan. Saya ngangkat telepon cepat-cepat, dalam sekejap Tuhan kasih hikmat. Lalu saya bilang, loh Pak, Bapak itu kan polisi, di Polresta itu kan banyak teman polisi, kan bisa pinjam sama mereka, malah lebih gampang kan. Kembalikannya gampang, minjemnya juga gampang. Bapak nggak bisa ya ke ATM untuk transfer ke nomor saya? Langsung saya kasih alasan, saya sakit Pak, ya nggak enak badan. Terus dia bilang, bisa suruh yang lain kan? Siapa mau suruh yang lain? Nggak ada siapa-siapa di sekitar saya bilang begitu. Ya, setelah tutup telepon, lalu saya menyadari beberapa kesalahan saya.
Yang pertama, waktu saya omong-omongan dengan penyidiknya itu kemarinnya, dia tidak ada minta nomor HP saya, saudara. Dia tidak ada minta nomor HP saya. Saya juga tidak ada minta nomor HP-nya dia. Sebab saya anggap urusannya sudah selesai. Kalau ada perlu, dia akan menghubungi saya, kan bisa melalui jemaat yang saya tolong ini, bukan langsung ke saya. Saya cuma penjamin istilahnya. Saya tidak ada minta HP-nya, nomor HP-nya, dia tidak ada minta nomor HP saya. Terus yang kedua, hati-hati dengan penipuan model begini. Masa lupa dengan saya? Saya yang nyebut namanya dia. Oh, Pak Made yang dari kepolisian di Polresta. Ah, itu kesalahannya. Dia tinggal jawab, iya. Padahal bukan kan ya. Dia cuma mancing kita. Saudara, nanti kalau ditelepon-telepon seperti itu, masa lupa dengan siapa? Nanti saudara, masa lupa dengan saudara-saudara, pikir-pikir saudara siapa atau saudara yang sebut, oh Nathan, oh dia jawab iya, padahal dia bukan Nathan, pokoknya disebut aja. Penipuan-penipuan model gini ini hati-hati saudara. Dan saya pikir-pikir begini, tunggu aja. Nanti kalau dia nelpon lagi sekali, ya baru saya kerjain nanti. Sebab saya ingat-ingat, namanya ini Pak Made, orang Bali yang saya kemarin ketemu di Polresta. Kok itu sepertinya logat Batak? Loh bagaimana orang Bali bisa logat Batak? Ini kalau dia mau nelpon lagi, nanti akan saya kerjain. Ya, ini sudah lewat berapa hari dia nggak nelpon. Mungkin dia sudah tahu. Hati-hati saudara ya, jangan saudara kena tipu hal-hal seperti semacam itu. Bahkan saya aja hampir tertipu. Itulah sebabnya perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan timbul jika saudara belajar firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, sampai di sini periode ini saudara bisa mengikuti dalam periode yang akan datang. Kalau saudara mau memutar ulang kembali tayangan ini, saudara bisa putar kapan saja, masuk di YouTube. Klik GKJ Family, di sana ada khotbah-khotbah saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut, mungkin itu lebih baik. Angkat suara saudara, nyanyikan dari hati saudara. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku.
kekuatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Menolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Terima kasih, Engkau Allah yang setia. Tiada terhitung pertolongan-Mu. Sembah Tuhan, urikele perelelelele, irala wala la wala la 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 la, irelele, urikele perelelele, irawa la 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 la, irelele, ala wala la la la, urala wala la la la, irele, irale ala wala la la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih kami boleh masuk dalam bulan terakhir dalam tahun ini. Tahun ini tentu tahun yang berbeda dibanding sebelumnya. Tetapi biarlah masalah pandemi yang ada ini justru memurnikan iman kami. Memurnikan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bulan ini kami percaya kasih-Mu masih tetap ada dalam hidup kami. Sebab kesetiaan-Mu sungguh tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Terima kasih Bapa. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap sudah terbuka, tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan hati mereka memberikan, maka dengan hati juga Engkau akan membalaskan setiap pemberian mereka. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah online ini, Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda kesetiaan terhadap firman Tuhan dari perkara yang paling kecil. Maka sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, tambahin kami kesehatan dari surga. Segala puji syukur hormat kemuliaan dan kuasa kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasih Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah kali ini supaya berita Injil boleh tersebar untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. Sampai berjumpa dalam tayangan ibadah online kami dalam periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.